Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Izin mengenalkan diri, nama aku Ilyas Kamal Samudra. Aku mahasiswa jurusan Gizi dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2. Nah, kalian bisa panggil aku Kak Ilyas. Halo. Nah, di sini aku ingin sedikit sharing dan berbagi ilmu nih sama adik-adik mengenai pentingnya sayur dan buah. Nah, tapi sebelumnya aku punya yel-yel nih. Nah, yel-yelnya itu pakai nada di mana anak kambing saya. Nah, aku contohin dulu ya. Ayo kita makan sayur dan buah karena itu penting bagi kesehatan tubuh. Semua makan sayur buah agar tubuh kita sehat dan kuat. Sayur dan buah sehat, sayur dan buah kuat. Sayur dan buah sangat bermanfaat. Ayo semua kita makan sayur dan buah setiap harinya agar tubuh kita sehat, kuat, dan cerdas. Gimana adik-adik, udah pada bisa semua belum? Bisa. Ayo coba kita peragen bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo kita semua makan sayur dan buah karena itu penting bagi kesehatan tubuh. Semua makan sayur buah agar tubuh kita sehat dan sayur dan buah sehat, sayur dan buah kuat, sayur dan buah sangat bermanfaat. Ayo kita semua makan sayur dan buah agar tubuh kita sehat, kuat, dan cerdas. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama adik-adik. Di sini siapa yang gak suka konsumsi sayur dan buah setiap harinya? Ayo angkat tangan. Nah, siapa yang setiap harinya suka konsumsi buah dan sayuran? Angkat tangan. Nah, ya boleh turun. Nah, ternyata kenapa sih kita harus penting mengkonsumsi sayur dan buah setiap harinya? Nah, karena sayur dan buah merupakan sumber bahan makanan yang akan kaya vitamin, serat, dan mineral yang sangat penting bagi kesehatan tubuh dan perkembangan kita nih, apalagi kan di masa-masa kalian seperti ini. Nah, vitamin dan mineral merupakan zat gizi makro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh kita. Nah, menurut WHO, para ahli gizi di Amerika Serikat menganjurkan agar kita paling sedikit mengonsumsi 5 porsi sayuran dan buah setiap harinya, atau satu porsi buah-buahan itu setara dengan 150 gram, sedangkan satu porsi sayuran setara dengan 250 sayuran mentah. Nah, secara nasional konsumsi sayuran dan buah penduduk Indonesia itu masih kurang. Pasti kalian juga jarang banget kan konsumsi sayuran di buah di rumah, iya enggak? Ya. Nah, bener kayak. Nah, di usia kalian ini tuh merupakan masa-masa pertumbuhan paling pesat kedua setelah masa balita. Nah, makanya penting banget nih di masa-masa kalian itu untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Terus juga kesehatan yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal pula. Nah, membiasakan diri kita sejak dini untuk mengkonsumsi sayur dan buah itu sangat penting karena pola diet diterapkan pada usia anak-anak akan mempengaruhi pola diet kita di masa dewasa. Jadi kalau misalkan kalian mau sehat, maka harus dibiasain dari sekarang. Pada mau sehat gak nih nanti gedenya? Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya konsumsi sayur dan buah pada anak-anak adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang gizi. Terus pengetahuan gizi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan. Pengetahuan gizi yang baik diharapkan mempengaruhi konsumsi makanan yang baik sehingga dapat menuju status gizi yang baik pula gitu. Terus kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesalahan dalam memilih makanan akan mempengaruhi kalian terhadap status gizi kalian. Jadi kalau misalnya emang kalian mau sehat, kalian tuh harus sering mengkonsumsi sayuran dan buah setiap harinya gitu. Terus juga
olahraga. Sayuran buah merupakan jenis asupan yang wajib dikonsumsi untuk memenuhi pola makan gizi seimbang. Jadi kalau kalian makan tuh wajib banget harus ada sayuran dan buah sebagai pendampingnya. Terus konsumsi sayuran buah juga terbukti efektif untuk mencegah berbagai macam penyakit. Ayo pada mau kena penyakit emang? Nah makanya kita konsumsi sayuran buah itu penting banget. Terus juga sayuran buah itu mengandung banyak akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua zat gizi tersebut memiliki peran, salah satunya memiliki sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas sendiri merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam penyakit dan infeksi. Nah, tak hanya itu, vitamin dan mineral juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat diperlukan untuk mencegah virus akibat virus corona juga. Kan sekarang juga lagi pandemi ya. Jadi kalau misalkan emang daya tahan tubuh kalian mau kuat, kalian harus sering-sering mengonsumsi sayuran dan buah adik-adik. Nah, terus juga ada cara lain nih untuk lebih mudah memenuhi kebutuhan buah dan sayur adalah dengan mengisi piring dengan sayur dan buah yang berwarna-warni. Dengan bantuan warna, kita pasti lebih menarik kan, dan emang lebih memenuhi kebutuhan vitamin dan buah dan sayur. Semakin berwarna piring kita dan semakin banyak juga vitamin dan mineral yang kita konsumsi adik-adik. Kalian pasti lebih tertarik kan dengan buah-buahan dan sayuran-sayuran itu yang dibuat dengan semenarik mungkin gitu. Nah, terus juga aku mau kasih tahu juga nih, ada pun manfaat dari konsumsi buah dan sayur setiap harinya. Yang pertama itu membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, memelihara kesehatan usus, mencegah sembelit, melancarkan sistem pencernaan, terus menjaga berat badan ideal sehingga kalian tuh terhindar dari obesitas. Terus melindungi tubuh dari penyakit diabetes serta mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan sejumlah kanker. Pada nggak mau kan kena penyakit adik-adik? Enggak! Aku mau ngasih tahu juga nih ada manfaat sayuran hijau bagi tubuh kita. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan. Yang kedua, menjaga kesehatan mata kita adik-adik. Yang ketiga, mencegah penyakit jantung. Yang keempat, menurunkan berat badan kita. Jadi kalau misalkan emang kalian mau nih berat badan kalian ideal, kalian tuh harus sering mengonsumsi sayur dan buah. Nah, aku juga mau tahu manfaat buah yang berwarna hijau. Itu manfaatnya membantu proses pembentukan sel darah merah sehingga mampu mencegah anemia, mempercepat proses penyembuhan luka, serta melancarkan proses detoksifikasi tubuh. Ini aku juga udah nyiapin nih adik-adik contoh dari buah-buahan. Nah, pasti pada udah nggak asing kan sama buah-buahan yang ada di gambar ini. Yang pertama ada anggur, yang kedua ada strawberry, yang ketiga ada jeruk, cherry, bir, kiwi, apel, pisang, jambu, sirsa, lengkeng, dukung, rambutan, buah naga, pepaya, mangga, nanas, dan juga durian. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama buah-buah yang ada di gambar ini. Pasti kalian sering menemukan sehari-harinya, walaupun emang kalian masih jarang banget mengkonsumsinya. Nah, aku juga di sini ada contoh sayur-sayuran yang biasanya mama kalian masak di rumah nih. Ada cabai merah, cabai hijau, ada tomat, ada paprika, ada jamur, ada lobak putih, ada wortel, ada bawang merah, bawang putih, lobak merah, ada bokcoy, ada bayam, ada seledri, ada selada, ada kangkung, ada buncis, ada kapri, ada asparagus, ada kacang panjang, timun, kentang, labu siam, ada terong, ada pare, ada jagung, ada kubis, ada kol merah, ada labu kuning, ada brokoli, ada
kembang kol, dan masih banyak yang lainnya. Pasti kan juga udah nggak asing lagi kan sama sayuran-sayuran yang ada di gambar ini. Nah, untuk selanjutnya aku juga udah nyiapin kalian poster nih buat kalian, supaya kalian tuh lebih ingat lagi dan lebih tahu untuk manfaat konsumsi sayur dan buah. Di sini ada 3 manfaat konsumsi sayur dan buah. Aku bagiin dulu ya. Nah, di sini udah tertulis jelas ya adik-adik di posternya 3 manfaat konsumsi buah dan sayuran. Yang pertama itu, coba ada yang bisa bacain nggak? Siapa yang mau bacain? Tunjuk tangan coba yang mau bacain. Iya, boleh kamu. Membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, yang kedua siapa yang mau bacain? Angkat tangannya. Ya, boleh GG. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Tak harus selalu minum susu dan buah dan sayur seperti bayam, lobak, alpukat, dan jeruk juga menjadi sumber konsumsi yang baik. Ya, pinter GG. Yang terakhir nih, siapa yang mau bacain? Ya, boleh kamu. Serat yang terkandung dalam buah dan sayur dapat menurunkan kolesterol, membuat cepat kenyang dan melancarkan pencernaan. Ya, makasih ya adik-adik yang udah mau membacakan. Nah, jadi ini nanti bisa kalian bawa ke rumah. Jadi kalau misalkan kamu kasih mama kalian dan emang misalkan kalian males nih untuk konsumsi sayur dan buah, kalian tuh bisa ingat manfaat dari konsumsi sayur dan buah itu sebenarnya banyak, nggak hanya ada dari 3 ini aja, tapi itu masih banyak lagi. Tapi yang ada di poster ini tuh cuma 3 ya. Nah, untuk selanjutnya juga aku udah punya leaflet modifikasi makanan yang bisa kalian buat nih. Ini aku buat sendiri loh leafletnya, dan di sini tuh aku membuat yogurt mangga. Nanti bisa kalian coba buat sama mama kalian, bilang mah aku tuh tadi abis penyuluhan dan dapet resep ini loh gitu. Aku bagiin ya. Nah, di sini tuh aku juga udah kasih resep-resepnya, dan memang ada alat-alatnya, ada bahannya. Terus aku juga ngasih manfaat-manfaatnya. Kenapa sih kita harus konsumsi yogurt mangga ini? Terus juga di sini ada informasi nilai-nilai gizinya adik-adik. Udah lengkap banget. Jadi kalau misalkan emang kalian ada waktu senggang, bisa banget kalian buat coba sama mama kalian bikin yogurt mangga. Nah, selanjutnya aku ada games nih adik-adik. Jadi nanti rulesnya itu aku sebutin pertanyaannya, nanti kalian angkat tangan ya yang mau jawab, nanti aku tunjuk. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, aku berbentuk bulat dan warna aku merah. Apakah aku? Tomat. Siap, angkat tangan dulu dong. 1, 2, 3. Tomat. Ya, Karin dulu. Tomat. Ya, bener. Tepuk tangan dong untuk Karin. Nah, aku mau kasih juga nih manfaat sayuran tomat. Yang pertama itu mendukung proses tumbuh kembang. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, aku sayuran yang disukai Popeye dan aku berwarna hijau. Apakah aku? Iya, apa? Bayam. Iya, bener banget. Tepuk tangan dong Fitri. Nah, aku mau kasih juga nih manfaat bayam. Yang pertama itu memperkuat otot kayak Popeye. Popeye kan kuat. Terus meningkatkan sel darah. Yang ketiga yang terakhir memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir nih gamesnya. Bentukku menyerupai pohon. Warnaku hijau. Apakah aku? Brokoli. Brokoli. Yang lain tadi yang belum jawab siapa? Iya, Maudi. Brokoli. Iya benar, tepuk tangan dong untuk Maudi. Kamu tahu juga manfaat dari brokoli. Menjaga kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan kesehatan kulit, dan menjaga kesehatan pencernaan. Jadi banyak banget kan adik-adik manfaat dari buah dan sayur. Juga punya hadiah loh untuk kalian nanti yang tadi mau menjawab pertanyaan dari aku. Nah, sekarang aku buka sesi tanya jawab untuk kalian. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya ya.
Ya, kamu mau nanya apa? Jadi aku ulangin ya pertanyaan dari Fitri tadi, apa yang terjadi bila kita tidak mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya? Yang pertama, jika kita tidak mengkonsumsi sayur dan buah setiap harinya, ada jangka pendeknya nih adik-adik. Nah, jangka pendeknya mungkin dapat berupa sering alami gangguan pencernaan. Nah, siapa di sini yang sering sembelit? Biasanya itu kamu tuh jarang banget untuk sayur dan buah. Kayak ada gangguan pencernaan itu seperti sembelit, diare, wasir. Namun dalam jangka panjangnya bisa juga meningkatkan risiko anemia, penyakit kardiovaskular hingga kanker. Terlebih jika kamu tidak menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin. Nah, jadi sangat penting banget Fitri dan adik-adik untuk mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Gimana Fitri, terjawab nggak pertanyaannya? Ada lagi nggak adik-adik yang ingin bertanya? Iya, kamu. Bagaimana cara agar kita mau makan buah dan sayur Ya, aku ulangin ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara agar kita mau mengonsumsi buah dan sayur setiap harinya ya? Ya. Nah ya, yang pertama itu caranya sajikan buah dan sayur dengan potongan yang menarik. Pasti kalian lebih suka kalau misalkan mama kalian menyediakan atau masak sayuran itu dengan potongan atau bentuk-bentuk yang menarik kan? Jadi kalian lebih tertarik nih untuk mengonsumsinya. Terus yang kedua itu kenalkan buah yang manis terlebih dahulu. Pasti kalian lebih suka buah yang manis-manis kan daripada yang pahit dan asin gitu. Terus juga modifikasi buah dan sayur dari bentuk lain. Terus kamu juga bisa nih minta mamanya biar kamu lebih tertarik untuk mengonsumsi buah setiap harinya. Kamu tuh bisa minta berpartisipasi dalam mengolah sayuran dan buah. Terus juga minta untuk mama-mama kamu tuh sisipin buah dan sayur itu di bekal kalian nih. Sekarang kan masih pandemi ya. Nah, biasanya kan kalian suka sarapan kan? Kalau pagi suka sarapan nggak adik-adik? Suka. Nah, itu minta ke mama kalian atau ke papa kalian untuk menyediakan sayuran dan buah. Terus juga yang terakhir itu perlihatkan tindakan. Maksudnya itu kalau misalkan emang kalian bosan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah sendiri, kalian bisa banget ngajak papa kalian, kakak kalian, terus mama kalian untuk bareng-bareng mengkonsumsi sayur dan buah. Gimana Karin, udah terjawab belum pertanyaannya? Nah, ada yang mau nanya lagi nggak pertanyaan terakhir? Mau nanya apa Gigi? Ya, pertanyaannya itu kenapa kita harus makan sayur dan buah? Seperti yang tadi aku udah jelasin, sayur dan buah itu memiliki manfaat yang sangat banyak adik-adik. Jadi kenapa sih kita harus mengonsumsi sayur dan buah? Nah, sayur dan buah juga kan merupakan pendamping di isi piringku. Jadi kalau misalkan kalian makan itu emang harus ada sayur dan buah. Nah, seperti yang manfaatnya juga yang tadi udah aku jelasin ya adik-adik. Manfaat dari sayur dan buah itu kayak akan sumber vitamin, mineral, kayak akan serat, dan itu bermanfaat banget bagi tubuh kalian adik-adik. Gimana GG, terjawab nggak pertanyaannya? Terjawab. Nah, aku rasa udah cukup sesi sharing-sharing dari aku dan berbagi ilmunya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Tapi aku mau kasih hadiah dulu nih tadi yang udah menjawab pertanyaan aku. Nanti sebelum kita akhiri, kita yel-yel dulu kali ya sekali lagi. Gimana, mau nggak? Mau. Diri aja adik-adik biar semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kita makan sayur dan buah, karena itu penting bagi kesehatan tubuh. Yuk semua makan sayur buah, agar tubuh kita sehat dan bergizi. Sayur
sayur dan buah sehat, sayur dan buah kuat, sayur dan buah itu sangat bermanfaat. Ayo kita makan sayur dan buah setiap harinya agar tubuh kita sehat, kuat, dan cerdas. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, boleh duduk lagi adik-adik. Oh iya, yang terakhir nih, aku juga punya kenang-kenangan dan souvenir untuk kalian yang udah mau berpartisipasi dalam penyuluhan aku pada kesempatan kali ini. Nah, aku ada sedikit bingkisan untuk kalian. Aku bagiin dulu ya. Nah, terima kasih banyak ya adik-adik yang udah ngeluangin waktunya dan mau nih sharing-sharing sama aku di kesempatan kali ini. Mungkin aku punya pepatah juga, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bisa kita bertemu lagi. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya adik-adik untuk sering mengonsumsi sayuran dan buah. Tidak ada alasan untuk tidak mengonsumsi sayur dan buah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Tidak ada alasan untuk tidak konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah setiap harinya sehat, cerdas, pasti.